Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah melihat melalui firman Allah bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah semua pekerjaan Allah dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa, dan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan 3 fase atau 3 bentuk keselamatan kita di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus yang dimulai dalam kekekalan masa lampau menurut rencana Allah yang telah ditentukan sebelumnya dan yang terus berlanjut hingga masa depan yang kekal, memiliki 3 fase atau 3 bentuk sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Memahami kebenaran ini akan memberikan kepastian dan memungkinkan kita, orang percaya, untuk mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan dan kasih karunia-Nya sambil terus bergerak maju dalam pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahap pertama atau bentuk keselamatan pertama kita adalah bentuk keselamatan di masa lampau, yaitu bahwa di dalam Kristus kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Beberapa bagian Alkitab berbicara tentang keselamatan sebagai masa lalu sepenuhnya, atau dapat dikatakan bahwa keselamatan itu telah dicapai dan diselesaikan oleh Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aspek ini memandang orang percaya sebagai telah dibebaskan sekali dan untuk selamanya dari hukuman dosa dan kematian rohani. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengemukakan kebenaran ini, tetapi saya akan menunjukkan beberapa saja bagi kita. Sebagai contoh, di dalam Titus 3 ayat yang ke-5 dituliskan oleh Rasul Paulus demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan frasa telah menyelamatkan kita. Jadi keselamatan kita telah terjadi di masa lampau, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita sepenuhnya dari hukuman dosa. Kemudian sebagai contoh lain adalah di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 yang menyatakan bahwa karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi keselamatan kita adalah keselamatan yang sempurna, telah selesai, telah dikerjakan bagi kita oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersyukur, sebab keselamatan itu telah selesai dikerjakan bagi kita dan bahwa semua orang percaya telah diselamatkan oleh Tuhan. Begitu lengkap dan sempurna pekerjaan Tuhan di dalam Kristus, sehingga orang percaya dinyatakan selamat, dan ini terjadi sekali untuk selamanya. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan, tidak turut dihukum, mempunyai hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Yesus sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah aspek masa lampau dari keselamatan kita. Lebih jelas lagi dalam Roma 8 ayat yang pertama dituliskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa, di dalam Yesus
kita telah diselamatkan. Tuhan telah menyelesaikan dan telah menyatakan kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah fase yang kedua, yaitu bentuk keselamatan di masa sekarang ini. Ini berkaitan dengan pembebasan diri kita atas kuasa dosa yang berkuasa atau kuasa kodrat duniawi dalam kehidupan orang percaya. Ada juga banyak ayat yang menyatakan kebenaran ini. Saya akan menunjukkan beberapa bagi kita sekalian. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dituliskan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar menunjuk bahwa kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup sebagai orang-orang salehnya Tuhan. Ini adalah fase di mana keselamatan sedang terjadi sekarang, pembebasan dari kuasa dosa. Kemudian Paulus menulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fase keselamatan ini hanya terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Roh Kudus yang memberi kepada kita kemenangan atas dosa. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pelayanan roh ini didasarkan pada karya Kristus dan persatuan kita dan identifikasi kita dengan Kristus dalam pekerjaan keselamatan itu. Mari kita bersyukur. Kita telah diselamatkan dari murka Allah dan kita sementara dibebaskan dari kuasa dosa yang bekerja melalui kodrat manusia duniawi atau daging kita ini. Kemudian fase yang ketiga adalah bentuk keselamatan di masa yang akan datang atau di masa depan, yang mengacu pada pembebasan kita di masa depan yang akan dialami oleh semua orang percaya di dalam Kristus melalui penganugerahan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Meskipun manusia telah diselamatkan dari hukuman dosa dan sementara dibebaskan dari kuasa dosa, orang percaya di dalam Kristus masih akan diselamatkan, yaitu dalam keserupaan penuh dengan Yesus Kristus. Kita perhatikan Roma 8 ayat 29. Paulus menuliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini rencana Allah bagi kita. Allah mau menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, dan itu akan terjadi di masa depan. Tatkala kita dianugerahkan tubuh kemuliaan seperti yang dijanjikannya bagi kita. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua dituliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini menunjukkan bahwa orang percaya dalam pengalamannya tidak pernah menjadi sempurna dalam hidup ini. Keserupaan penuh dengan Kristus adalah saat kita mengalami pemuliaan di masa depan. Dan beberapa aspek keselamatan bagi orang percaya yang belum tercapai sama sekali tidak menyiratkan bahwa ada dasar untuk kita ragu-ragu mengenai hasil dari keselamatan kekal. Karena ketiga fase tersebut bergantung sepenuhnya pada anugerah dan pekerjaan Tuhan di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami dan
mengucap syukur. Sebab di dalam Kristus kita telah diselamatkan dari kuasa dosa, diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada penghukuman bagi kita, dan kita sedang diselamatkan, kita dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran. Dan di masa depan kita akan diselamatkan, kita akan diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.